Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore malam semuanya teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer ya di pertemuan ketiga malam ini. Sebentar, saya setting dulu. Oke, pertemuan ketiga membahas tentang perangkat jaringan komputer ya. Di sini kita masuk aja langsung. Di sini perangkat jaringan dalam membangun sebuah jaringan komputer yang harus lebih besar terdapat beberapa device yang harus digunakan. Yang pertama ada hub, switch, yang kedua access point, dan router ya. Nanti akan kita bahas semuanya. Yang pertama adalah hub. Hub biasanya dipilih sebagai perangkat perantara teman-teman dalam jaringan LAN yang sangat kecil di mana bandwidth-nya penggunanya tidak mengalami masalah. Namun dalam perkembangannya jaringan saat ini hub telah digantikan oleh switch ya. Switch adalah seperti nampak yang digambar ini lebih disukai daripada hub. Dalam membangun sebuah jaringan LAN, perangkat switch dapat membagi beberapa segmen collision domain dan menyediakan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan hub. Ada beberapa, contohnya di switch ini akan terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain, di mana satu komputer dengan komputer lain menggunakan subnet yang sama, subnet 10, 192, 168, 10 poin-poin dan berikutnya. Secara umum, fungsi utama dari sebuah switch adalah sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port dan tujuan dari port yang diakses. Sebuah switch menyimpan tabel berdasarkan dengan tujuan dari port yang diakses. Sebuah switch menyimpan tabel yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui switch. Yang ketiga, Cisco sebagai switch melakukan forward prem Ethernet berdasarkan tujuan dengan MAC address dari prem yang dituju. Contoh, ada beberapa jenis switch. Yang pertama jenis switch core, distribution, sama akses, di mana lapisan hierarkinya terlihat di atas ya. Akses memiliki kebutuhan yang pertama dari core biasanya langsung dari ISP, langsung ke distribution, nanti langsung ke aksesnya ya. Yang pertama kita bahas yang core dulu. Di sini yang akses layer switch bertujuan untuk memudahkan komunikasi end device dalam fitur jaringan. Jadi biasanya koneksi antar satu ruangan ya. Fitur yang akses layernya adalah port security, VLAN. Port security biasanya port tertentu tidak boleh digunakan oleh siapapun, jadi di manage. VLAN, pas internet 3 GB, 10 GB, PoE, power over Ethernet, ada link aggregation dan quality of service, ada jaminan lah ya. Yang selanjutnya distribution layer ini menerima data dari akses layer switch yang akan memanipulasi ke core layer switch. Fitur yang distribution meliputi ada mendukung layer 3 high providing yang bawahnya sama kayak akses layer, ada gigabyte, redundation, security, link aggregation, sama quality of service. Jadi yang mendukung adalah high providing dan mendukung layer 3. Layer 3 biasanya langsung bisa bypass ke ISP. Nah, ini yang langsung dari ISP gini. Core layer switch adalah merupakan backbone dan bertanggung jawab menangani sebagian besar jaringan dari distribution layer. Switch meliputi mendukung layer 3, very high providing, ini sangat cepat untuk forwardingnya, gigabyte Ethernet, 10 GB, redundation, link aggregation, dan quality of service. Router digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Router merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan. Jadi yang namanya router itu saya identifikasikan bisa sebagai kelurahannya, di mana dia menghubungkan beberapa RW atau RW juga bisa. Dia menghubungkan beberapa RT dalam lingkup yang ya di sekitar kita ya. Ini router nih. Router itu menyambungkan, coba lihat, ada device, routernya itu yang mana? Routernya itu yang tengah ya, ini ya. Dia bisa menyebarkan dengan subnet yang berbeda. Ini subnet 1.0, ini 10.0,
Ini 2.0. Ini kalau saya bilang RT1, RT10, RT2. Di sini RW-nya. RW-nya ini mendata akses-akses komputer yang ada yang terhubung melalui dia. Jadi ketika 2.0 RT2 mau ke RT1 nanti langsung diarahkan, saya mau ke RT1, silakan terhubung. Ketika RT1 tidak membuka diri buat RT2, nanti di sini diblokir. Jadi di sini fungsinya router, dia bisa memforwarding, bisa memblocking, bisa juga blocking, forwarding juga sama kasih akses ya. Ini buat access point. Jadi fungsinya dia menghubungkan subnet-subnet yang berbeda fungsi di router. Nah, sebelum tugas saya ada materi tambahan. Materi tambahannya ini. Nah, ini konfigurasi layar yang tadi kita pelajari, ada core layer, distribution layer, ada access layer. Gambarnya seperti itu ya. Nah, di sini penjelasannya adalah core layer adalah disebut dengan merupakan tulang punggung jaringan. Jadi backbone-nya dari suatu jaringan di mana dia akan mentransmisikan dari ISP. Di sini hal yang tidak boleh dilakukan adalah tidak dikenalkan menggunakan access disk filtering, nggak boleh karena dia biasanya bypass. Tidak diperkenalkan mendukung workflow, tidak diperkenalkan memperluas jaringan dengan kecepatan kapasitas yang lebih besar. Jadi nggak boleh ini. Hal yang boleh dilakukan adalah melakukan desain keandalan tinggi, keandalan yang tinggi, melakukan desain untuk kecepatan dan latensi yang rendah menggunakan protokol routing. Jadi di sini bisa men-settingnya. Selanjutnya distribution layer. Distribution layer ini adalah layer workgroup, merupakan titik komunikasi access layer. Fungsi utamanya adalah menyediakan routing, filtering, dan menentukan cara terbaik menangani permintaan dari jaringan di bawahnya. Setelah itu didistribusikan. Penyaringan filtering dalam lapas ini akan dilakukan dengan pembatasan collision domain, di mana pada layar distribution VLAN juga dibuat menciptakan segmen. Di sini segmen layar ini mendefinisikan di daerah di mana manipulasi fungsi dari data. Fungsi distribusi layar yang pertama adalah address atau area jaringan LAN, akses workgroup, routing ke VLAN antara satu subnet dengan yang lain. Titik temu dengan media yang berbeda, inilah fungsi dari distribution layer. Nah, akses layer ini adalah sering disebut dengan layer desktop, layer berfungsi mengendalikan akses pengguna workgroup, di mana digunakan untuk menyediakan fasilitas jaringan. Fungsi utama adalah menjadi sarana bagi suatu titik penyaringan. Jadi dia filtering, yang bisa akses siapa aja, yang tidak boleh siapa aja ada di akses layer. Persamaan core layer nih, persamaannya tiganya sama-sama mempunyai fungsi yang memforwarding data, merupakan model network, merupakan model menyederhanakan tugas. Perbedaannya core layer men-traffic secepat mungkin, distribution layer mengontrol lalu lintas, dan akses layer menyediakan sarana ini fungsinya. Oke, ini dilihat dari sisi penghubungnya, core layer menghubungkan distribution layer ke koneksi utama. Distribution layer menghubungkan antara core, akses layer menghubungkan dengan jaringan, dilihat dari fungsi seperti ini. Sisi routingnya, sisi paket manipulation-nya seperti ini. Oke, saya rasa cukup dan saya share materinya. Sekarang tugasnya buatlah kamu buat rangkuman reporter bridge network. Nanti kamu rangkum jadi Word, nanti di submit di tugas yang biasa ya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih teman-teman. Maaf saya pakai video ini. Oke, latihannya kalau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Oke, siap. Oke, selamat malam semuanya.